Tamu hati bernama panggilan seni itu tiba-tiba datang mengetuk dinding hati. Dewi Yull tak pernah menyangka jika pada akhirnya seni menjadi tempat berlabuh sekaligus tempat terindah baginya untuk menidurkan segala kelelahan dan kesumpekan hidup. Meski awalnya ia tak bercita-cita jadi penyanyi, namun pada kelok kehidupan berikutnya, Dewi tak mengingkari bahwa seni telah menjelma di hati bagai danau kedamaian yang membuatnya makin tenang. Kemenangan di berbagai festival menyanyi perlahan membawanya dalam riuh popularitas, menaburkan banyak harapan tentang indahnya hari depan. Namun Dewi tetaplah tenang laksana danau, namun bening airnya makin berkilau di pagut bibir sang surya. Saya orang yang gak punya cita-cita. Saya pengen sekolah selesai. Pertama cita-cita saya, cita-cita yang gak pernah kesampaian, pengen sekolah selesai, pengen jadi insinyur. Habis itu cita-citanya berubah lagi, SMA pengen jadi notaris. Dua-duanya gak kesampaian. Karena mungkin itu bukan makom saya. Tapi saya syukuri bahwa akhirnya saya bilang, mau jadi siapapun kita di dunia, lakukan yang terbaik. Saya sudah menetapkan, memantapkan diri fokus untuk jadi orang yang bisa menghibur dan menenangkan orang lain dari lagu-lagu saya atau selawatan saya. Waktu SD saya standar aja. SMP mungkin cenderung pas-pasan. SMA kelas 1 mulai terlihat baik, bagus. SMA kelas 2 saya jadi pelajar teladan 1 kota Cirebon. Itu masa terpandai saya. Kelas 3 turun lagi karena saya sudah mulai jatuh cinta. Kelas 3 jadi bodoh lagi. Saya sempat dipanggil sama guru pembimbing saya. Kenapa jadi turun nih gitu. Saya sedang jatuh cinta. Jadi kita selalu ketemu setiap tahun di Jakarta, di Yayasan Musik Indonesia, dan ikut bermacam-macam festival untuk memenangkannya tentu saja. Dari situ saya kenal, terus kita seiring waktu sampai saya melihat kemudian tiba-tiba dia punya talenta lain, dia main film. Saya ketemu lagi sekitar tahun 78, dia sudah aktif di film, di sinetron dan lain sebagainya. Wah, saya bilang, ini kan sebetulnya dia penyanyi, ini yang teman saya nih, Dewi ini. Saya bilang, kok jadi ternyata dia punya bakat lain ya. Ternyata dia bisa sukses di filmnya, sukses di sinetron, sukses. Dari mulai SD sudah menyanyi dan sudah menghasilkan prestasi. Pialanya itu banyak sekali. Jadi satu hal yang paling membanggakan dari keluarga kami di Cirebon pada saat itu adalah pialanya Mbak Dewi yang berjejer. Jadi kalau ada tamu-tamu datang setiap hari itu pasti yang dilihat pertama masuk ruangan tengah itu piala-piala Mbak Dewi yang berjejer. Tidak hanya menghasilkan piala, masih kecil pada saat itu sudah menghasilkan uang. Mengantungi darah seni dari sang bunda membuat Dewi Yull makin bangga pada orang yang melahirkannya ke dunia itu. Rasa bangga Dewi makin tumbuh tinggi manakala dengan keelokan hati dan kesungguhan jiwa, sang bunda membawanya berkenalan pada banyak orang, termasuk mengenalkan Dewi pada artis senior Titiek Puspa. Perkenalan inilah yang kelak membuka jalan bagi Dewi Yull untuk merenangi lautan sukses yang terbentang luas di hadapannya. Mungkin ibu saya pernah lihat ibu saya itu sedang menyanyi dengan mic yang bulat gitu, diiringin orkes. Saya bilang, kok mama gak jadi penyanyi, suaranya bagus. Karena masih keturunan darah biru barangkali. Di Palembang itu aib kalau ada keluarga yang pengen jadi wayangan. Kan istilahnya dulu penghibur itu kan dianggap warga negara kelas 2 lah. Di lingkungan keraton, mungkin sampai sekarang juga mungkin dianggap bukan pekerjaan yang bisa membanggakan. Umur 9 tahun saya udah jadi juara pop singer se-Jawa Barat. Saya diminta untuk jadi penyanyi tetap band BRI Unit 2 di Cirebon. Tapi nggak pernah dibayar karena dianggap buat latihan. Setelah itu 2 tahunan lah kira-kira. Setelah itu diminta jadi penyanyi tetap band PT Pelni. PN Pelni ya kalau nggak, Pelni lah pada saat itu. Itu nyanyi bertahun-tahun. 2 tahun terakhir saya menyanyi, nyanyinya tuh di tiap event gitu. Nggak pernah dibayar honor, tapi pada saat lebaran saya nerima 500 rupiah. Nah saat saya umur 12 tahun,
Ibu saya ajak saya ketemu Tante Titik Puspa 9 sampai 12 tahun tuh dikenal-kenalkan untuk gabung di Papiko. Tapi 12 tahun baru diajak untuk membintangi film Bawang Merah Bawang Putih. Mungkin saya pernah cerita ini, yang bintang utamanya itu Om Bruri, Tante Yosefa almarhumah. Saya jadi anak kampung lah. Itu pengenalan saya pertama pada film. Jadi kalau saya ditanya siapa yang berperan dalam karir saya, kehidupan saya, selain ibu saya almarhumah, itu adalah Tante Titik Puspa. Saya panggilnya Mama Titik. Sampai saya menikah masih terus dilibatkan, sampai juga nyomblangi saya, kemudian mempercayakan saya membintangi film gadis. Saya biasa saja, tapi Tante Titik selalu mengajarkan saya untuk kamu harus banyak belajar, kamu harus banyak baca, karena kecerdasan dan kecantikan itu harusnya balance. Karena kamu biasa-biasa saja, supaya kamu kelihatan cantik, kamu harus banyak ilmu. Dan saya merasa kalau saya mau belajar, saya jadi cantik. Tetap santun dalam riuh popularitas, juga tak terpedaya oleh segala gegap gempita ketenaran, membuat langkah elok Dewi menancap di hati siapapun raga yang menatapnya. Kuatnya akar kehidupan yang dititiskan sang ibu membuat Dewi tak pongah dengan semua yang ia dapatkan. Derasnya hujan kenikmatan yang mengguyur kehidupannya dinikmati Dewi sebagai berkah jiwa yang mendinginkan hati. Dan bukan sebagai penyombong diri, apalagi menepuk dada sebagai Sri Panggung yang dikdaya. Saya bilang, saya nggak tahu. Karena saya ingin menyanyi di saat saya nggak punya cita-cita jadi penyanyi. Saya menyanyi di saat saya nggak punya cita-cita pengen populer. Jadi saya nggak tahu caranya, saya nggak bisa jawab. Yang saya tahu adalah ibu saya peka melihat bakat saya. Jadi itu kepekaan orang tua melihat bakat anak untuk kemudian diarahkan. Karena tiap manusia itu diberikan berbagai bakat. Asahannya ini nanti yang akan menjadikan dia ke depan. Karena ada kan kejadian, orang tuanya nggak suka anaknya jadi seniman. Suruh lulus sekolah kasih ijazahnya ke orang tuanya, dia jadi seniman lagi. Karena memang gift itu, pemberian. Saya melihat itu karunia. Saya nggak sampai sekarang nggak bisa jawab kok. Saya nggak tahu kalau penyanyi itu bakal banyak uang. Saya nggak tahu kalau penyanyi suatu saat dihargai. Tapi yang saya pahami adalah kesetiaan dalam bidang pekerjaan pasti akan membuahkan hasil. Popularitas dia secara nasional sebagai penyanyi profesional itu menanjak setelah album pertamanya oleh Bimbo. Dulu ada lagu Kisah Seorang Gadis. Itu sangat terkenal ya pada masa itu. Semua orang menyanyikan. Saya ingat film Gadis itu juga yang mengantarkan popularitas Dewi Yull sebagai artis multitalenta. Pada akhirnya, danau itu makin senyap dalam ketenangan, sementara nama besar dan segala atribut kejayaan sudah disandangnya. Itulah Dewi Yull, Sri Panggung yang tak rikuh oleh sesaknya ketenaran. Ketika albumnya laris manis di pasaran, ketika semua yang ia sentuh menjelma menjadi uang dan kesempatan, ketika itu pula dia memilih makin merunduk. Industri musik Indonesia beruntung memiliki penyanyi sesantun Dewi. Popularitas sebagai penyanyi solo, juga kesuksesannya berduet bersama mendiang Bruri Pasolima, tak serta-merta membuatnya bangga dan tertawa. Justru ketika semua sukses ia genggam, Dewi memilih menerbangkan ingatan pada masa lalunya. Masa di mana kali pertama ia mencicipi arti berkah hidup. Bikin album banyak, yang lakunya sedikit, tapi tiap albumnya itu alhamdulillah membayar yang tidak populernya gitu. Jadi mulai rekaman tahun 77 sebagai hadiah saya terpilih juara umum penyanyi terbaik se-Jawa Barat, itu SMA kelas 2. Penyanyi terbaik se-Jawa Barat, penyanyi pop terbaik. Kebetulan waktu itu jurinya Kang Sam Bimbo sempat menduduki puncak tangga THPI. Pada saat itu THP itu tangga hits populer Indonesia. Jadi itu album pertama. Terus album kedua tahun berapa? 79.
Manisnya madu tak semanis rasa. Itu produsernya almarhum Bapak Edi Sud. Itu saya 79 belum ke Jakarta, masih jadi penyanyi di Cirebon. Terus tahun 82 rekaman dengan di studionya Bung Enteng Tanamal, saya lupa judul lagunya, mungkin 82 Mega Mega Cinta, pernah dengar? Indahnya Mega Mega Cinta, ibunya kali pernah dengar. Itu lumayan populer. Habis itu banyak banget album saya sampai 87. Saya nyanyi terus berlari dan orang nggak tahu itu saya yang nyanyi. Karena dipakai untuk penyemangat sepak bola Pelita Jaya. Aku kan terus berlari, ku ikuti matahari. Angan dan harapanku luas membentang tinggi. Saya tuh agak terlambat tahu suka sama orang baru SMA kelas 1.